Makanan adalah penopang tubuh agar tubuh dapat berkembang dan tumbuh secara maksimal. Setidaknya ada 6 unsur yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan pertumbuhan agar bertumbuh dengan baik. Salah satunya adalah lemak. Lemak dan minyak merupakan gliserida atau trigliserol. Kedua istilah ini berarti triester dari gliserol. Lemak dan minyak memiliki arti yang sembarang, di mana lemak dan minyak yang berada di suhu ruang, lemak akan berbentuk padat, sedangkan minyak di dalam suhu ruang cenderung berbentuk cair. Merupakan bagian yang sangat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Adapun beberapa fungsi dari lemak yaitu sebagai energi dan sebagai pembentuk jaringan adipos. Lemak merupakan penghasil energi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 9 kcal yang merupakan 2,5 kali energi yang dihasilkan oleh karbohidrat dan protein dalam jumlah yang sama. Akan menghasilkan asam-asam lemak dan kolesterol yang dibutuhkan untuk membentuk jaringan membran sel yang dibutuhkan oleh semua organ tubuh. Akan tetapi, terlalu banyak mengonsumsi lemak akan menyebabkan kegemukan dan meningkatnya resiko terkena penyakit jantung koroner dan penyakit degeneratif lainnya. Kadar lemak, khususnya trigliserida, pada akhir-akhir ini mendapatkan perhatian khusus umumnya pada masyarakat yang memiliki asupan lemak yang cukup tinggi. Adapun makanan yang sering kita konsumsi dan mengandung cukup banyak lemak adalah daging. Asam lemak adalah bagian penting dari seluruh jaringan tubuh dan merupakan bagian utama senyawa fosfolipid, membran sel. Asam lemak yang sangat dibutuhkan oleh jaringan tubuh terutama adalah asam lemak yang esensial. Menurut Ginting dan Mahmila 2008, persentase lemak untuk daging kambing adalah 3,5,4,9%, sedangkan untuk daging sapi adalah 12,2,18,6%. Melalui data tersebut diketahui bahwa kandungan lemak daging kambing relatif rendah dibandingkan dengan daging sapi. Pada umumnya, karkas sapi atau kambing dipotongkan menjadi 4 potong, depan 4 quarters dan 2 potong belakang hinge quarters. Potongan depan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian atas disebut dengan sampil dan daging iga, sedangkan bagian bawah disebut dengan sandung, lemur, dan short plat. Bagian belakang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pinggang disebut daging khas atau loin, bagian perut disebut flank, dan bagian paha disebut round. Lokasi karkas yang akan dianalisis sama, lemaknya adalah daging khas, paha, dan perut. Tujuan praktikumnya untuk mengetahui ada tidaknya lemak dalam bahan makanan. Pustaka, lipid didefinisikan sebagai senyawa yang tak larut dalam air yang diekstrak dari organisme hidup menggunakan pelarut yang kepolarannya lemah atau pelarut nonpolar.
Definisi ini berdasarkan atas sifat fisik berlawanan dengan definisi protein, karbohidrat maupun asam nukleat yang berdasarkan atas struktur kimianya. Istilah lipid mencakup berbagai macam kelompok senyawa yang berbeda-beda strukturnya. Ngili 2013. Lemak dalam tubuh manusia dibagi menjadi 3, yakni kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid. Sekitar 2-3 dari kolesterol plasma disebut kolesterol teresterifikasi dan sisanya disebut kolesterol bebas. Kolesterol merupakan komponen terbanyak pada membran sel yang disintesis pada semua sel. Molekul lemak memiliki karakteristik hidrofobik, sehingga lemak dapat dimetabolismekan oleh tubuh. Dibutuhkan suatu pelarut, yaitu apoliprotein atau apoprotein. Ikatan antara lipid dan apoprotein disebut lipoprotein. Setiap lipoprotein terdiri atas kolesterol atau bebas atau ester, trigliserida atau suatu gliserida, dan 3 asam lemak bebas, fosfolipid, dan apoprotein. Dikenal 6 jenis lipoprotein berdasarkan hasil ultrasentrifusi, yaitu high density lipoprotein atau HDL dan low density lipoprotein atau LDL, intermediate density lipoprotein atau IDL, very low density lipoprotein atau VLDL, kilomikron, dan lipoprotein. Masing-masing dari lipoprotein memiliki apoliprotein tersendiri. Adam 2009. Lipid diklasifikasikan menjadi 2, yaitu lipid sederhana dan lipid kompleks. Lipid sederhana meliputi ester, asam lemak dengan berbagai alkohol. Contohnya lipid sederhana antara lain lemak dan minyak. Untuk lemak yaitu fat, merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Sedangkan untuk minyak tadi yaitu oil adalah lemak dalam keadaan cair. Untuk mak ini atau malam merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berada molekulnya tinggi. Asam lemak tersendiri berfungsi sebagai pembentuk lemak yang dapat dibedakan berdasarkan jumlah atom C atau karbon atau ada atau tidaknya ikatan rangkap, jumlah ikatan rangkap, serta letak ikatan rangkap. Berdasarkan struktur kimianya, asam lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh, yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak yang memiliki ikatan rangkap disebut sebagai asam lemak tidak jenuh. Sumber utama asam lemak trans adalah berbagai produk pangan dari minyak nabati yang dihidrogenasi, dan sedangkan lipid kompleks merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak seperti fosfolipid dan glikolipid. Fosfolipid adalah lipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lemak dan alkohol, sedangkan glikolipid adalah lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Lemak adalah garam yang terbentuk dari penyatuan asam lemak dengan alkohol organik yang disebut gliserol atau gliserin. Lemak yang dapat mencair dalam temperatur biasa disebut minyak, sedangkan dalam bentuk padat disebut lemak. Lemak tersusun atas molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Berdasarkan kerangka dasarnya, lemak terbagi menjadi lemak kompleks dan lemak sederhana. Bilangan iodium menyatakan derajat ketidakjenuhan asam lemak penyusun minyak. Asam lemak tidak jenuh
mampu mengikat iodium sehingga membentuk asam lemak jenuh. Semakin banyak jumlah asam lemak dalam minyak, yaitu asam lemak tidak jenuh, maka semakin tinggi pula bilangan iodium yang terkandung dalam minyak tersebut. Fungsi lemak dalam tubuh adalah sebagai pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai pelindung alat-alat tubuh yang vital, sebagai penghasil energi tertinggi, sebagai salah satu bahan penyusun membran sel, sebagai salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin, dan sebagai salah satu bahan penyusun garam empedu, asam folat, dan hormon seks. Baiklah, sekarang saya akan melakukan praktikum uji lemak sederhana dengan bahan yang telah saya siapkan, yaitu nasi dan mentega. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam uji lemak sederhana, yaitu langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Alat yang saya gunakan dalam uji lemak sederhana adalah mangkuk kecil, label nama, kertas uji, dan sendok. Di mana sendok ini adalah berfungsi untuk memindahkan bahan tersebut ke kertas uji dan sendok tersebut untuk berfungsi sebagai untuk menghaluskan bahan. Yaitu setelah langkah selanjutnya, haluskan bahan tersebut yang perlu dihaluskan, ya, seperti nasi dan mentega, yaitu haluskan dengan menggunakan sendok hingga halus seperti ini, dan mentega juga halus seperti ini. Setelah itu letakkan sampel uji, yaitu atau letakkan bahan yang telah disiapkan tersebut ke kertas uji. Diletakkan kepada kertas uji seperti ini. Setelah kedua bahan tersebut telah dipindahkan kepada kertas uji, kita biarkan selama beberapa detik hingga beberapa menit, sehingga di mana terjadi sebuah reaksi pada kertas tersebut, di mana ketika kertas tersebut meninggalkan sebuah noda yang terlihat seperti lemak, maka bahan tersebut mengandung lemak, dan ketika bahan tersebut tidak meninggalkan sebuah bekas seperti minyak, maka bahan tersebut tidak mengandung minyak. Jadi kita akan meninggalkan bahan tersebut pada kertas uji yang telah kita siapkan, maka kita akan melihat perubahan yang terjadi pada kertas uji tersebut. Ini sudah mencapai 1 menit ketika bahan tersebut telah dioleskan pada kertas uji. Dan kita dapat lihat pada bahan yang telah diletakkan pada kertas uji tersebut dan telah dihaluskan dan kita diletakkan pada kertas uji tersebut, yaitu bahan nasi. Terlihat jelas sekali bahwa kalau nasi itu tidak meninggalkan noda, maka nasi tersebut tidak mengandung lemak. Jadi dapat kita lihat bahwa nasi tidak mengandung lemak. Sedangkan untuk mentega dapat kita lihat pada kertas uji tersebut bahwa mentega tersebut meninggalkan sebuah noda seperti minyak pada kertas uji tersebut. Dapat kita lihat bahwa memang mentega tersebut meninggalkan noda lemak. Itu dapat saya simpulkan bahwa nasi tersebut tidak mengandung lemak dan mentega mengandung lemak. Sesi ini saya akan melakukan pengujian terhadap 2 bahan pangan, yaitu tepung terigu dan minyak sayur. Baik, saya akan menunjukkan
bahan-bahan dan alat yang saya gunakan. Mangkok sebagai wadah untuk menyimpan minyak goreng, serta tepung terigu dan mangkok, 2 lembar kertas untuk menguji adanya kandungan lemak di dalam 2 bahan pangan ini, air sebagai untuk menguleni tepung terigu, sendok, dan pipet tetes. Meletakkan 2 bahan pangan ini ke dalam kertas untuk melihat adanya kandungan lemak di dalam 2 bahan pangan ini. Pertama, saya akan meletakkan tepung terigu yang telah saya uleni dengan air ke dalam kertas. Selanjutnya, saya akan mengambil beberapa tetes minyak goreng dan meletakkannya di dalam kertas untuk melihat adanya kandungan lemak di dalam minyak goreng ini. Diamkan beberapa saat. Di sini dapat dilihat bahwa tepung terigu yang telah diberi air tidak mengandung lemak. Sedangkan minyak goreng yang saya gunakan, minyak goreng di sini mengandung lemak dan dapat dilihat menyebar minyaknya sampai ke belakang. Untuk bahan pengujian di sini sudah saya siapkan potongan roti, kecap, dan air, serta alatnya yaitu ada 2 buah mangkuk kecil, gelas dan sendok, label nama, dan kertas uji. Yang pertama, kita haluskan dulu roti tersebut dengan sedikit air. Kira-kira sudah halus seperti ini, dan kecap tidak perlu karena sudah merupakan benda cair. Setelah itu, kita simpan sampel ke kertas uji. Dan kecap. Jangan lupa ratakan. Kita tunggu beberapa saat hingga terjadi perubahan pada kertas uji. Setelah didiamkan beberapa saat, kita bisa melihat di baliknya pada roti tidak mengandung lemak, hanya saja sedikit basah ketika kita sedang menghancurkannya tadi. Dan untuk pada kecap mengandung lemak walaupun sedikit, dan tidak terlalu banyak lemak pada kecap. Jadi roti tidak mengandung lemak, sedangkan kecap mengandung sedikit lemak. Langkah yang pertama, siapkan bahan dan alat. Di sini untuk alat ada mangkuk plastik kecil, ada sendok, dan kertas HPS sebagai kertas uji, dan label nama. Selanjutnya untuk cara kerja, di sini saya akan menghaluskan 1 buah tahu ini menggunakan sendok. Lalu ambil setiap sampel secukupnya dan kita letakkan pada kertas uji ya. Ambil secukupnya. Lalu kita ratakan seperti ini. Aduh.
Tidak bisa. Lalu setelah itu kita biarkan selama 2 menit dan kita biarkan selama 2 menit. Fungsinya itu untuk mengetahui agar bahan pangan mana yang mengandung lemak dari kedua bahan yang saya uji ini. Setelah 2 menit lamanya kita biarkan begitu saja dan kita akan mengamati hasilnya. Hasil uji dinyatakan positif apabila terdapat noda pada sampel tersebut. Noda yang dimaksud di sini adalah noda yang seperti terkena minyak, bukan seperti noda yang terkena air ya. Terlihat jelas sekali bahwa kuning telur tersebut meninggalkan noda. Seperti minyak, terdapat minyak walaupun sedikit. Dan pada belakangnya dinyatakan bahwa terdapat lemak pada sampel ini. Tahu putih, ini dia. Sudah terlihat jelas tidak ada lemak, tidak mengandung lemak. Yang ada di sini basah. Ini mungkin tahunya terlalu basah karena kandungan airnya banyak ya, jadi dia seperti ini. Terlihat jelas sekali bahwa tahu putih tidak mengandung lemak. Namun dapat disimpulkan bahwa kuning telur mengandung lemak walaupun sedikit, dan pada sampel tahu putih sama sekali tidak mengandung lemak. Baiklah teman-teman, di video saya kali ini saya akan menguji bahan pangan yaitu buah timun dan buah pepaya. Jadi, kita langsung saja lihat video ini. Pertama-tama, kita kupas dulu buah timun dan buah pepayanya. Ketika sudah dikupas, lalu buah pepaya tersebut kita haluskan. Terlebih dahulu kita sediakan kertas. Di sini saya sediakan 2 kertas. Lalu kita haluskan kedua buah ini. Pertama-tama saya akan haluskan pada buah timun. Dan kedua nanti saya akan menghaluskan buah pepaya. Baiklah, timunnya sudah dihaluskan. Sekarang kita taruh di kertas. Kita taruh di kertas. Lalu kita haluskan buah pepaya lagi. Baiklah, pepayanya sudah dihaluskan, kita letakkan di kertas ini. Kita tunggu sebentar. Kita amati pada belakang kertas apakah dia mengandung lemak atau tidak. Ini pada pepaya. Pada pepaya ini dia hanya air. Lalu kita coba yang timun. Pada timun juga dia mengandung air, tidak mengandung lemak, sama seperti pepaya. Pada kali ini saya akan membahas tentang bahan yang saya uji, yaitu nasi dan mentega. Nasi adalah beras atau kadang-kadang serealia lain yang telah direbus dan ditanak. Proses perebusan beras dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi tetap terjaga konsistensinya. Pembuatan nasi dengan air berlebih dalam proses perebusannya akan menghasilkan bubur. Dan sedangkan untuk mentega adalah makanan produk susu dibuat dengan mengaduk krim yang didapat dari susu. Biasanya digunakan sebagai olesan roti dan biskuit, sebagai perantara lemak di beberapa resep roti dan masakan.
dan kadang-kadang bahan untuk menggoreng. Pengganti mentega ialah margarin yang biasanya lebih murah dan memiliki sedikit lemak dan kolesterol. Setelah saya melakukan pengujian terhadap dua bahan pangan, yaitu minyak goreng dan tepung terigu, pada sesi ini saya akan melakukan pembahasan terhadap dua bahan pangan yang telah saya uji. Jadi, setelah melakukan uji lemak terhadap dua bahan pangan, yaitu minyak goreng dan tepung terigu yang telah diuleni dengan air, dapat dilihat bahwa kandungan lemak pada minyak goreng cenderung lebih tinggi dibandingkan tepung terigu. Karena minyak goreng merupakan hasil dari olahan tumbuh-tumbuhan, seperti yang telah saya jelaskan di awal pada pendahuluan bahwa lemak ada dua jenis lemak, yaitu lemak yang berbentuk padat dan minyak yang berupa cair. Lemak sendiri berasal dari hewani, sedangkan minyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh tanaman yang dapat dijadikan minyak adalah jagung, kacang-kacangan, kelapa sawit, kelapa, minyak zaitun, biji zaitun, dan lain-lain. Sedangkan tepung terigu adalah tepung yang terbuat dari bulir gandum yang biasanya digunakan untuk membuat roti, kue, dan jajanan lainnya. Kadar yang banyak dikandung oleh tepung terigu adalah protein, sedangkan lemak pada tepung terigu hanya terdapat 1,95% per 100 gramnya. Hasil dari uji yang saya lakukan terhadap dua bahan pangan adalah minyak goreng mengandung lebih banyak kandungan lemak dibandingkan tepung terigu yang lebih banyak mengandung protein, sekitar 8 hingga 14%, sedangkan kandungan lemaknya hanya sekitar 1,9% per 100 gramnya. Untuk pembahasan, roti adalah sumber karbohidrat yang diubah menjadi energi dengan kandungan rendah lemak. Tepung gandum adalah bahan utama roti. Dikombinasikan dengan ragi dan air menghasilkan makanan padat gizi yang mengandung vitamin dan mineral. Roti mengandung 67 kilokalori, lemak jenuh dan tak jenuh 1,07 gram, protein 2,33 gram, karbohidrat 2,53 gram, sodium 138 mg, dan kalium 53 mg. Untuk kecap manis adalah kecap yang kental dan memiliki rasa manis yang berasal dari gula merah. Bahan baku pembuatan kecap adalah kedelai hitam, gula kelapa, garam, dan air. Kecap mengandung 46 kilokalori, protein 5,7 gram, lemak 1,3 gram, karbohidrat 9 gram, kalsium 123 mg, fosfor 96 mg, zat besi 6 mg, dan mengandung vitamin A, B1, dan vitamin C. Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Telur memiliki bagian seperti kuning telur dan putih telur. Dalam sebutir telur terdapat 70-75 kalori. Sekitar 15 kalori dari putih telur dan 55 kalori dari kuning telur. Selain itu, kuning telur juga mengandung sekitar 185 miligram kolesterol dan 45 miligram lemak. Inilah yang membuat kuning telur ditakuti dan dihindari oleh banyak orang. Meski mengandung kolesterol dan kalori yang cukup banyak, kuning telur sangat
dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Beberapa manfaat kuning telur seperti baik untuk kesehatan tulang dan gigi, mencegah penyakit mata, baik untuk kesehatan rambut, dan lain-lain. Namun dalam percobaan saya ini, uji praktikum ini dengan menggunakan sampel kuning telur, apakah sampel tersebut mengandung lemak atau tidak. Maka dilakukanlah uji lemak sederhana ini. Jadi pada sampel kuning telur menggunakan kertas HPS untuk menguji kuning telur tersebut apakah mengandung lemak atau tidak. Jadi pada sampel kuning telur menunjukkan hasil bahwa kertas HPS-nya itu berlemak dan sedikit bau tangi selama didiamkan 2 menit tadi, dan kertasnya itu transparan sekali. Meskipun lemaknya itu sedikit, tapi nampak dan dapat disimpulkan bahwa kuning telur itu mengandung lemak. Sedangkan pada tahu adalah makanan yang terbuat dari kedelai yang dipadatkan. Tahu merupakan sumber protein nabati, kalsium, dan zat besi yang baik dan juga murah dan mudah didapatkan. Tak hanya itu, tahu juga bebas gluten, bebas kolesterol, dan rendah kalori. Tidak heran bila banyak sekali manfaat tahu bagi kesehatan tubuh. Kandungan gizi dalam tahu itu ada energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, natrium, dan fosfor. Manfaatnya bagi tubuh seperti menjaga kesehatan tulang, membantu fungsi otak, meredakan gejala menopause, dan menjaga keelastisitas kulit, dan lain-lain. Namun dalam percobaan uji sampel tahu putih ini untuk menguji apakah bahan pangan tersebut mengandung lemak atau tidak, jadi pada sampel tahu putih ini dan juga menggunakan kertas HPS, pengujian yang saya dapat bahwa tahu putih tidak mengandung lemak, tetapi dia tadi mengandung air karena mungkin tahunya itu terlalu banyak air sehingga menyebabkan kertasnya basah, tapi tidak ada sedikit pun noda yang tertinggal di sana. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tahu putih tidak mengandung lemak dalam percobaan saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari uji bahan pangan yang saya uji tadi. Di sini saya tadi menguji bahan pangan yaitu pepaya dan timun. Kandungan zat gizi pada timun setiap 300 gram adalah memiliki kalori 45 dan total lemaknya 0 atau tidak memiliki total lemak. Karbohidratnya 11 gram, proteinnya ada 2 gram, seratnya 2 gram, vitamin C-nya 14% dari rekomendasi asupan harian, vitamin K-nya 62% dari rekomendasi asupan harian, dan magnesium ada 10% dari rekomendasi asupan harian, dan mangan 12% dari rekomendasi asupan harian. Zat gizi pepaya per 100 gram yaitu energinya 46 kakal, serat total 4,75 gram, proteinnya 0,5 gram, karbohidratnya 12,2 gram, kalsiumnya 23 mg, fosfornya 12 mg, magnesiumnya 10 mg, natriumnya 4 mg, zat besinya 1,7 mg. Untuk video hasil dari praktikum saya yaitu dari hasil terong yang awalnya terong bulat yang saya iris lalu saya blenderkan sehingga hasil dari praktikum saya terongnya kelihatan seperti ini bagian belakang, tampak belakang. Jadi tidak ada menghasilkan minyak, cuma basah dan ini gambar hasil dari bawang putih.
bawang putih, ini bagian belakangnya. Bawang putih sangat berminyak, hasilnya sangat berminyak. Setelah saya praktekkan, itu hasil dan pembahasan dari praktikum saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kesimpulan dan saran pada praktikum uji kualitatif lemak yang telah saya lakukan, yaitu di mana bahan pangan yang telah saya pakai yaitu nasi dan mentega, yaitu di mana nasi tidak mengandung lemak karena nasi merupakan sumber karbohidrat, sedangkan mentega yang saya uji mengandung lemak karena mentega adalah makanan yang terbuat dari lemak hewani yang mengandung lemak jenuh. Dan saran saya dalam praktikum kali ini yaitu di mana dalam praktikum ini sebaiknya amati setiap perubahan-perubahan yang terjadi secara seksama dan teliti, dan dalam praktikum ini sebaiknya pahami terlebih dahulu materi dan langkah-langkah supaya dalam proses praktikum berjalan secara lancar dan baik. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari praktikum kali ini adalah minyak goreng cenderung mengandung banyak lemak karena merupakan hasil olahan dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki kadar lemak yang cukup tinggi. Contohnya tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan utama untuk membuat minyak goreng adalah kelapa sawit yang digunakan masyarakat untuk menjadi bahan utama dalam pembuatan minyak goreng. Oleh sebab itu, ketika dilakukan pengujian terhadap minyak goreng, sudah semestinya bahwa minyak goreng tersebut akan mengeluarkan minyak karena terbuat dari bahan yang kadar lemaknya cukup tinggi. Sedangkan tepung terigu lebih banyak mengandung protein dibandingkan lemak. Di dalam tepung terigu sendiri terkandung lemak, tetapi tidak sebanyak minyak goreng. Di dalam tepung terigu sendiri terdapat 1,95% per 100 gramnya. Dan saran yang dapat saya sampaikan dalam melakukan praktikum ini adalah untuk melakukan pengujian untuk mengidentifikasi adanya lemak pada bahan pangan, sebaiknya kita menggunakan dua bahan yang dapat kita bandingkan. Contohnya seperti yang saya lakukan, saya menggunakan dua bahan yang salah satunya mengandung lemak. Jadi dapat dibandingkan antara bahan yang mengandung lemak dengan bahan yang tidak mengandung lemak. Untuk kesimpulan pada uji lemak untuk roti dan kecap, dapat disimpulkan bahwa pada roti tidak mengandung lemak, sedangkan pada kecap mengandung sedikit lemak. Saran dari saya adalah ketika melakukan praktikum, harap memperhatikan prosedur dan lakukan praktikum dengan baik. Kesimpulan dari saya, uji bahan pangan yang saya uji tadi, pada buah pepaya tidak memiliki lemak dan dia hanya mengandung air. Dan pada timun juga banyak mengandung air dan sama sekali tidak mengandung lemak. Saran dari saya, di saat kita melakukan pengujian, terlebih dahulu kita sediakan bahan-bahan yang kita perlukan agar tidak menghambat dalam suatu praktikum atau uji yang akan kita lakukan. Pada kesimpulan, pada uji percobaan ini menggunakan dua sampel, yaitu kuning telur dan tahu putih. Namun dapat disimpulkan bahwa pada kuning telur terdapat terkandung lemak, sedangkan pada tahu putih tidak mengandung lemak. Maka dari ulasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa lemak dan air merupakan senyawa lipid yang
memiliki kesamaan, bedanya hanya di bagian sifat fisik, yaitu lemak yang berbentuk padat sedangkan minyak berbentuk cair. Hal ini dikarenakan fungsi lemak sebagai sumber energi. Bagian dari membran sel mediator aktivitas biologis antar sel pelarut. Untuk peran lemak adalah menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan menyediakan lemak esensial bagi tubuh manusia. Untuk saran, sebaiknya mengikuti aturan yang telah ditentukan serta melakukan praktikum dengan lebih teliti lagi agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Untuk video kesimpulannya, yaitu dari hasil praktikum saya kemarin, bawangnya berminyak setelah kelihatan hasil dari praktikumnya. Jadi untuk terongnya tidak berminyak. Itu dari hasil praktikum saya kemarin. Nah, itu untuk kesimpulannya. Jadi untuk sarannya, saran dari saya untuk praktikum wajib lengkap alat dan bahan sehingga hasilnya juga bagus.